sudah memuliakan nama Tuhan, saya persilakan untuk kembali duduk. Baiklah Bapak Ibu, sebentar kita akan dilaut oleh kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Mari kita persiapkan hati kita lebih sungguh-sungguh lagi. Mari kita bersatu di dalam doa. Ini kami Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus yang senantiasa menuntun, memimpin setiap hati jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga kami Tuhan benar-benar jemaat yang mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Sehingga melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini kami akan beroleh pembaharuan. Kami akan beroleh hidup yang baru Tuhan Yesus. Kami akan menjadi jemaat yang mau diarahkan, jemaat yang mau dituntun Tuhan.
kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau membawa hidup kami sepenuhnya di dalam Engkau. Kami rindu Engkau melawat kami lewat kebenaran firman-Mu yang akan meneguhkan kami pada pagi ini. Tuhan Yesus, ini hati kami buka luas dan lebar di hadapan-Mu. Bersabdalah Engkau Bapa di hadapan kami dan semua jemaat-Mu yang ada di rumah saat ini, supaya mereka juga Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru, peneguhan dari Tuhan dalam situasi persoalan yang sedang dihadapi. Kami tetap masih mengandalkan Engkau. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tahu Engkau Allah kami yang akan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pemberitaan firman Tuhan ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu ya Bapa. Pimpin hamba-Mu, sembunyikan di bawah kaki salib-Mu, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu seturut dengan apa yang Kau kehendaki kepada setiap jemaat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Salam. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, salam. Apa kabar kamu semuanya di sana? Saya percaya sebagaimana kami yang ada saat ini di sini bersuka cita dalam Tuhan. Semua jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang sedang beribadah bersama ibadah online ini juga merasakan sukacita, damai sejahtera Allah untuk mempersiapkan dirinya menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa Allah kita. Dia boleh menolong perjalanan kehidupan kita. Ini bukan suatu hal yang mudah bagi kita, tetapi saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengandalkan Yesus Kristus Tuhan kita, ini adalah sesuatu yang penuh dengan sukacita bagi kita. Karena kita tahu ada Allah bersama memimpin kehidupan kita di dalam situasi apapun itu. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya mau membawa kita ke dalam satu firman Tuhan ya, yang diambil dari Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-10. Amsal pasal 24 ayat 10, hanya satu ayat saja saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya rindu kita semua yang di rumah mengeluarkan suara yang keras, memperkatakan firman Tuhan ini. Seperti yang sering saya ajarkan kepada kita saudaraku, ketika firman Tuhan diperdengarkan, kuasa si jahat keluar dan benteng-benteng penguasa kegelapan dihancurkan. Ya, firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang sempurna untuk menyelamatkan bumi ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hitungan yang ketiga kita akan membacakannya. 1, 2, iya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, saudaraku, saya ulang kembali. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya memberikan judul bagi kita pada pagi ini, imunitas orang percaya. Apa saudaraku yang di rumah? Imunitas orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat keadaan seperti ini, di mana manusia diperhadapkan dengan yang namanya wabah, pandemik, virus yang sedang menyerang
kehidupan umat manusia. Tidak terkecuali itu, baik itu yang ada di Indonesia, di luar negeri, bahkan dikatakan hampir 3/4 belahan dunia dilanda oleh virus ini saat ini. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan saat ini para medis ataupun WHO dan juga badan-badan kesehatan negara-negara menyerukan kepada setiap masyarakat ataupun penduduknya supaya setiap orang menggalakkan memperkuat sistem imun yang ada di dalam tubuhnya, ya, memperkuat sistem imun, supaya dengan sistem imun inilah kita mampu mengalahkan yang namanya virus corona yang dikatakan saat ini di dalam istilahnya COVID-19. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah kita di dalam berbagai macam-macam partikel yang ada di sekitar kita itu ada banyak bakteri, virus, ataupun bisa dikatakan mikroba yang menyerang tubuh manusia, sehingga ini membuat manusia rentan terinfeksi oleh virus ataupun sakit penyakit. Benda-benda asing ini akan masuk ke dalam tubuh manusia, dan itulah yang disebut dengan antigen, yang di dalam istilah medis dikatakan antigen. Ia berupa mikroba seperti bakteri, virus ataupun parasit yang hinggap di dalam tubuh manusia itu. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, manusia mengalami kelemahan di dalam tubuhnya, menjadi sakit, diserang oleh penyakit ini karena serangan dari benda asing ataupun partikel-partikel yang ada di sekitar kita. Dan satu hal saya mau sampaikan saudara yang dikasihi Tuhan, untuk saat ini dimanapun kita berada, tidak ada yang steril dari yang namanya virus jahat yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya kita perlu memiliki yang namanya sistem imun yang kuat di dalam kehidupan kita. Mari kita coba bayangkan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang mungkin lahir tidak memiliki sistem imun di dalam tubuhnya, maka bisa dibayangkan dia akan mudah kena penyakit. Dia akan rentan diserang oleh sakit ataupun penyakit. Karena apa? Sistem imun ini adalah, imun itu bekerja merupakan sebagai kekebalan tubuh bagi setiap orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu dahsyat luar biasa, memberikan manusia dengan sistem imun yang kuat. Secara fisik Tuhan memberikan sistem imun. Hanya perlu yang namanya, ketika kita memiliki sistem imun ini, kita tahu ada satu rahasia yang membuat sistem imun ini efektif bekerja di dalam kehidupan kita, yaitu yang mana ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, mengalami sukacita di dalam setiap kehidupan kita. Virus yang dikatakan corona telah menelan ribuan orang, menelan korban di muka bumi ini. Sebelumnya ada virus-virus yang lain, virus Ebola dan lain sebagainya, dan semuanya ini menelan banyak jiwa akibat dari diserang virus tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah Anda bahwa ada satu virus yang lebih kuat daripada corona, Ebola dan yang lain semuanya itu? Ada satu virus yang lebih kuat,
yang bisa menghancurkan manusia, yaitu virus ketakutan. Apa saudaraku? Virus ketakutan. Virus ketakutan ini yang membuat orang lumpuh, melebihi COVID-19 dahsyatnya virus ketakutan ini. Ketika seseorang ketakutan di dalam kehidupannya, dia tidak akan bisa bangkit walaupun sebenarnya dia bisa berjalan. Virus ketakutan ini lebih dahsyat saudaraku. Dia lebih luar biasa, bisa menghancurkan sistem imun yang ada di dalam kehidupan manusia. Dalam nas kita saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati, jika engkau takut, jika engkau khawatir, jika engkau ragu dan lain sebagainya, pada masa kesesakan ini, pada masa sulit ini, maka kekuatanmu akan mengecil. Engkau tidak akan mampu bertahan, engkau tidak akan sanggup berdiri untuk menghadapi persoalan, tantangan yang akan engkau hadapi. Jadi saudara dikasih Tuhan, ketakutan inilah yang membuat orang jatuh. Kekhawatiran ini yang membuat orang tidak bisa mampu mengalahkan sakit penyakit yang ada. Apalagi dampak dari sakit penyakit, kita tahu sistem ekonomi berdampak kepada satu dampak yang negatif. Membuat kita harus lebih ekstra berpikir bagaimana untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, karena dampaknya meluas di dalam sektor ekonomi, sektor sosial, dan segala lini kehidupan terhantam oleh badai wabah pandemik yang ada saat ini. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita tawar hati di dalam menghadapi persoalan yang ada saat ini. Tawar hati, tawar hati itu menunjuk kepada kondisi hati yang dilanda satu kekecewaan yang mendalam, atau satu persoalan yang berat, beban yang berat yang ditanggung, sehingga dia putus asa, dia kehilangan pengharapan. Saudaraku, setiap orang yang percaya mesti menunjukkan siapa jati dirinya, menyatakan jati dirinya kepada dunia ini. Tidak menjadi orang-orang yang menyebarkan ketakutan kepada orang lain. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa setiap orang yang percaya di dalam Tuhan, supaya orang lain juga memiliki semangat hidup, maka yang kita sampaikan adalah hal-hal yang membangkitkan iman percaya, ataupun yang membangkitkan semangat bagi orang-orang yang ada. Inilah yang menjadi keinginan dari Kristus di balik semuanya ini, Setiap kita pengikut Kristus, murid Yesus, kita harus mencontoh yang namanya belas kasih yang diberikan oleh Tuhan. Belas kasih di dalam keadaan saat ini, keadaan susah saat ini. Saya menghimbau kepada kita jemaat yang dikasihi Tuhan, terutama bagi kita mungkin yang bisa melakukan sesuatu ataupun memberi sesuatu, lakukanlah. Ini saatnya kita untuk menyatakan kasih kepada dunia ini, supaya orang lain tidak mengalami frustasi, supaya orang lain tidak mengalami kekecewaan.
Ini saatnya kita berbuat sesuatu yang benar-benar nyata, yang benar-benar real untuk bangsa, untuk sesama, dan untuk apapun yang bentuknya memerlukan pertolongan ataupun apa yang bisa kita lakukan untuk hal-hal tertentu di dalam memerangi virus yang ada saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan engkau tawar hati. Keadaan ini membuat orang banyak tawar hati, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya menyatakan kepada kita di dalam mesbah-mesbah keluarga, sering saya sampaikan bahwa ini adalah bagian dari satu corong ataupun mikrofon ataupun yang sering dipakai saudara kita di luar sana, sejenis toa yang memberitakan kepada semua orang supaya setiap orang itu dipanggil, diarahkan kembali untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah saatnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan ini bagian dari pemanasan bagi kita sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kali akan ada masa kesulitan, ya, masa kesusahan besar yang akan dihadapi oleh umat manusia. Ya, yang dikatakan masa 3,5 tahun sebelum kedatangan Kristus Yesus, ya, dia akan tentu menjemput setiap orang yang percaya di dalam Dia. Berharap saudaraku, dengan apa yang digemakan saat ini, lewat kondisi keadaan yang menghampiri kehidupan manusia, membuat kita terpanggil mempersiapkan diri lebih lagi, mempersiapkan diri kita supaya kita benar-benar siap pada saat waktunya Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diangkat oleh Tuhan sebelum mengalami kesusahan yang disebut dengan masa tribulasi. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah bagian dari kasih Tuhan. Dia ingin menyiarkan lewat segala sesuatu yang ada saat ini. Dia mau menyawartakan kepada kita supaya kita bersiap sedia. Siap sedia kita. Apakah jemaat yang dikasihi Tuhan siap untuk kedatangan Tuhan? Saudaraku, ini pertanyaan yang sulit dijawab. Kita akan gampang menjawab ini kalau kita sudah tahu hidup kita beres. Hidup kita sudah benar-benar bergantung kepada Tuhan. Tetapi kalaupun belum, saudaraku, saya mau mengajak semua jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah waktunya. Katakan 1, 2, 3. Inilah waktunya. Yang di rumah 1, 2, iya. Inilah waktunya. Waktunya apa, saudaraku? Inilah waktunya untuk engkau memperbaharui hidupmu di hadapan Tuhan. Amin. Ini waktunya engkau memperbaharui hidupmu di hadapan Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dia memanggil kita supaya kita mengarahkan pandangan kita agar kita bersiap menanti kedatangannya yang kedua kali. Lewat apa? Lewat kejadian-kejadian saat ini. Mungkin selama ini kita di dalam melakukan hubungan, membina hubungan dengan Tuhan masih belum maksimal. Saya mengajak terlebih khusus kaum bapak, jemaat yang ada, yuk jangan sia-siakan kesempatan ini. Inilah waktunya.
Saya memberikan panduan yang lengkap di dalam mesbah doa keluarga. Tinggal mengikuti saja, ajak keluarga bersekutu memuliakan Tuhan. Amin. Ya, semua keluarga-keluarga yang ada di rumah saat ini, yuk bangun mesbah doa keluarga. Tidak ada lagi waktu untuk hidup di dalam zona nyaman-nyaman kita. Ada orang mengatakan habis ini nanti kan berlalu, kehidupan ini akan baik lagi. Kita akan menikmati kesenangan lagi, kita akan menikmati keindahan hidup lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ke depan berulang kali saya katakan, bukan keadaan semakin enak, tetapi keadaan semakin susah. Inilah bentuk pemurnian iman seorang percaya di dalam Tuhan, supaya engkau dimurnikan, engkau ditahirkan, engkau digoncang, dibentuk sedemikian rupa, supaya ketika Tuhan Yesus datang, engkau ditemukan sebagai orang-orang kudusnya yang siap menikmati pesta perkawinan anak domba Allah itu sendiri. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, di dalam hal ini, di dalam situasi yang kritis ini, saya mau mengajak kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah waktunya kita untuk berbuat sesuatu, untuk menyiarkan kasih kepada sesama lewat aksi yang kita lakukan. Gereja harus memiliki andil. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, saudaraku, ke depan saya berpikir supaya gereja punya andil di kota ini, kita akan menyumbangkan sesuatu lewat wadah kekristenan nanti untuk pembelian alat-alat kesehatan, disinfektan, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Ya, dari mana itu bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang siap berpartisipasi? Ayo, saya menunggu kegerakan dari jemaat Tuhan. Yang pasti kita akan menggunakan segala yang ada di dalam gereja untuk mendukung supaya apa yang dilakukan pemerintah untuk pemutusan mata rantai ini bisa secepat dilaksanakan, cepat diakhiri. Ya, saudara, ini peran gereja. Bagaimana gereja Tuhan seharusnya menolong dunia yang panik ini yang dibutuhkan saat ini, saudaraku. Ada peran gereja, bukan malah gereja menjadi ketakutan. Gereja malah menghilang, gereja senyap. Walaupun saudara pintu gereja tertutup untuk ibadah raya, tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, gereja bukanlah gedungnya, tetapi gereja adalah kita sendiri, pribadi semua jemaat, engkau dan saya semuanya. Itulah gereja yang harus berperan untuk ini. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus menolong dunia ini dari kepanikannya, saudaraku. Dengan apa? Dengan kata-kata yang memberkati orang lain, atau memberkati saudara-saudara kita lewat perbuatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi jemaat yang ada di rumah saat ini, saya mau menyatakan bagi saudara, ketika engkau mengalami kesulitan saat ini, ya, mungkin karena ke depan mungkin berlaku lockdown wilayah, engkau di dalam kebutuhan sehari-hari tidak bisa tercukupi, maka sampaikan kepada kami. Ya, kami akan berusaha bagaimana menolong, ya, apa adanya. Daripada saudara ngutang sana sini,
sampaikan supaya kita bisa pergunakan, baik itu lewat kas gereja, baik itu ada partisipasi kita untuk menopang saudara-saudari kita. Inilah wujud supaya orang tidak ada ketakutan, supaya orang tenang memuliakan Tuhan. Saudaraku, kekhawatiran tidak meniadakan kesusahan hari esok. Kekhawatiranmu hari ini tidak meniadakan kesusahan yang akan datang. Makanya untuk apa kita khawatir? Untuk apa kita takut? Kalau belum waktunya Tuhan, maka belum waktunya kita menghadapnya. Amin. Kalau belum waktunya Tuhan, maka enggak usah takut, khawatir. Hiduplah di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saya mau mengatakan saudara, setelah saya melihat keadaan situasi saat ini, coronavirus ini bisa dikatakan merupakan suatu belenggu. Ya, belenggu yang harus dihancurkan. Apa yang dibelenggu oleh coronavirus? Dia membelenggu waktu kita, dia membelenggu ruang kita, dia membelenggu setiap aktivitas kita sehingga kita merasakan sesak, dan akhirnya kita mengalami kelemahan di dalam semangat, tawar hati untuk mengikut Tuhan. Karena kita mulai berpikir, Tuhan, mungkin Engkau sedang menghukum kami. Maka kalau Tuhan menghukum kami, biarlah apa yang terjadi. Ya, orang mulai tawar hati. Tapi kita tidak memandang, mengarahkan pandangan kepada Allah, bahwa semua ini terjadi, ada kuasa Allah yang akan menyertai setiap anak-anaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada masa krisis kesehatan ini, ya, orang-orang harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Engkau harus kuat di dalam Tuhan. Ya, katakan kepada suamimu, istrimu, ya, yang ada di sampingmu saat ini, yang ada di rumah, katakan engkau harus kuat di dalam Tuhan. Ya, caranya kita harus membangun hubungan dengan Tuhan supaya kita kuat. Ya. Karena apa? Karena akan ada banyak saudaraku yang membuat kita ketakutan nanti. Makanya saya rindu mengajak kita semua, ya, meskipun sebenarnya saya tidak melihat ini ada, tetapi barangkali kita tergiur suatu saat untuk melakukan hal yang sama. Jangan, mulai saat ini gak usah lagi lah kita posting tentang corona. Mari kita posting tentang kebaikan kemurahan Tuhan. Amin. Kita postinglah kebaikan kemurahan Tuhan. Ya, terlalu banyak kita mengupdate status kita. Di sana banyak yang meninggal, di situ banyak yang ini, di sana sudah sekian. Oh, sekarang sudah di sini posisinya, tidak lama lagi akan sampai di sana, di sini. Ya, lebih baik kita posting bagaimana kebaikan kemurahan Tuhan sanggup melepaskan kita dari persoalan kita, mengubah pola pikir masyarakat, mengedukasi masyarakat. Bagus itu yang kita posting. Bagaimana masyarakat supaya tidak terlalu takut, supaya tidak terintimidasi, supaya masyarakat tidak terlalu fokus kepada persoalan yang dihadapi, tetapi supaya masyarakat itu fokus melihat bahwa Tuhan yang besar, yang menciptakan segala sesuatu, sanggup melakukan perkara yang besar di dalam menyelesaikan virus corona ini.
Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti bahwa kekhawatiran kita tidak menghasilkan apapun kecuali hanya melemahkan iman percaya kita. Kekhawatiran hanya menghasilkan sesuatu yang melemahkan pikiran manusia. Makanya ayo kita nggak usah khawatir, nggak usah takut. Sebab dikatakan penelitian di dalam risetnya mengatakan 90% dari hal-hal yang kita khawatirkan atau yang membuat kita panik tidak pernah terjadi. Ya, 90% yang kita khawatirkan itu nggak pernah terjadi, saudaraku. Nah, yang 10%-nya seperti apa? Yang 10% lainnya itu di luar kendali kita. Jadi sedikit pun tidak ada yang bisa kita hasilkan dari situ. Jadi untuk apa kita ragu, takut? Makanya kita perlu membebaskan pikiran kita lewat firman Tuhan. Ya, lewat firman Tuhan. Belajarlah banyak firman Tuhan, baca firman. Kalau di sekarang ini dikatakan banyak berdiam diri, stay at home. Ya, kita gunakan stay at home itu untuk membangun hubungan mesra di tengah keluarga, dan juga stay at home itu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jadi kuat. Baca firman terus. Kekuatan kita hanya ada di dalam firman Tuhan. Kekuatan kita hanya ada di dalam firman Tuhan. Mari kita lihat saudara yang dikasihi Tuhan. Ini menjadi ayat hafalan kita. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Dua Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Ya, saya baca buat kita semuanya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Yang memberikan roh ketakutan itu adalah iblis. Menakut-nakuti orang, karena itulah pekerjaan iblis. Sesungguhnya Tuhan memberikan kita adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, luar biasa ya. Makanya saya mengatakan kepada kita, jangan kita takut, cemas. Ya. Karena kecemasan kita tidak akan menambahkan, kecemasan kita hanya menambah masalah untuk kehidupan kita. Daripada kita cemas, khawatir, kita bagus memuliakan Tuhan. Kita bagus meninggikan Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita. Ya. Saudaraku, saya teringat di dalam kitab Ulangan mengatakan bagaimana supaya kita itu tetap berpegang teguh di hadapan Tuhan, dan Tuhanlah yang akan bertindak di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam Ulangan 31. Ya, Ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Ya,
Saya bacakan bagi kita ini firman Tuhan yang membuat sistem imun kita mulai terbangun, dan kita mengingat bagaimana besarnya pertolongan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita yang akan selalu menyertai kita. Ya, demikian firman Tuhan. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Saudaraku yang ada di rumah, amin. Luar biasa saudaraku, kalau engkau menikmati firman ini, kalau engkau memahami bagaimana besarnya kasih Tuhan dalam hidupmu, maka sistem imunmu, imunitasmu akan terbangun. Engkau akan kuat, engkau akan mampu berdiri. Sebab firman Tuhan mengatakan sendiri, Dia akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, bukan orang lain, bukan perantaraan. Ya, Dia katakan di situ berulang-ulang, Dia sendiri akan menyertai engkau. Ya, Dia sendiri akan di depanmu, Dia sendiri menyertai engkau. Dia tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut. Ya, oleh sebab itu janganlah takut, janganlah patah hati. Haleluya. Saudaraku yang di rumah, amin. Jangan takut, jangan patah hati, sebab Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Bukan perantaraan, bukan pemerintah, bukan orang-orang berkuasa, tetapi Dia katakan Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Kalau sudah Tuhan yang berjalan di depan kita, ya, tentu apalagi yang akan kita khawatirkan. Ya, tentu jalan yang kita akan lewati itu sudah jalan yang baik dipersiapkan oleh Tuhan. Dia yang akan melewatkan, meluputkan kita dari mara bahaya kalau Dia sudah berjalan di depan kita. Apalagi dikatakan menyertai, saudaraku. Saudaraku, paham arti menyertai. Dia akan selalu beserta kita, Dia akan selalu ada bersama dengan kita. Ada satu kekuatan yang besar yang akan selalu menyertai engkau, yaitu yang pencipta segala yang ada di atas bumi ini. Saya merasakan ketika mungkin seorang pejabat, janganlah katakan Pak Presiden, wali kota aja mungkin berjalan menyertai saya. Di tengah kerumunan orang banyak, entah bagaimana lagi perasaan saya, saudaraku. Apalagi Tuhan sendiri dikatakan. Tuhan sendiri yang akan menyertai engkau. Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Apalagi di dalam keadaan wabah penyakit saat ini. Dia adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, yang senantiasa menyatakan janjinya kepada umatnya, menepati janjinya kepada umatnya. Apalagi kita yang saat ini, hal yang sama Tuhan akan lakukan, akan senantiasa berjalan di depan kita. Dia akan selalu menyertai kita. Dia akan tidak membiarkan engkau, tidak meninggalkan engkau. Jangan takut. Ya, katakan samping kiri kananmu, anak-anakmu, jangan takut. Ya, jangan takut, Allah akan selalu menyertai engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Tuhan mau di dalam keadaan-keadaan seperti ini kita menggunakan segenap tenaga kita, kekuatan kita untuk mencari kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita sadar bahwa hidup kita sudah dipilih, kita telah diselamatkan oleh darahnya yang kudus, darahnya yang mahal lewat pengorbanan di Golgota. Ya, sebentar lagi kita akan memperingati hari kematian Yesus atau Jumat Agung nanti. Ini adalah sebagai bukti bagaimana kasih Tuhan yang besar dalam kehidupanmu. Itu tidak hanya terbatas pada saat itu. Darah Kristus menjadi materai atas kehidupanmu. Ketika engkau menerima Dia, engkau dimateraikan di dalam Dia menjadi anak-anaknya. Engkau diangkat menjadi anaknya. Tentu saudara dikasih Tuhan, darah Kristus ada di dalam kehidupanmu yang akan menyelamatkan engkau, yang akan memproteksi hidupmu. Ya, itu sebabnya saudaraku, kita perlu mengerti bahwa sistem imun kita itu bisa kuat ketika kita tahu ada seseorang atau pribadi yang besar yang ada bersama dengan kita. Siapa itu kalau bukan Yesus Kristus Tuhan kita? Tetapi kalau kita tidak tahu bahwa Allah akan menyertai kita, kita akan cenderung hidup dalam ketakutan. Ya, kita akan cenderung ketakutan karena kita merasa kekuatan kita tidak mampu. Oleh sebab itu, kalau engkau sadar kekuatanmu terbatas, kalau engkau sadar bahwa engkau lemah, maka berlindunglah di tangan yang perkasa, yang kuat, yaitu di dalam Kristus Yesus. Jangan justru menjauh, saudaraku. Janganlah engkau menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan orang percaya. Ya, kita membangun persekutuan lewat mesbah doa, baik itu juga lewat ibadah doa penyembahan. Yuk kita bergabung, kita bisa menikmati kuasa lawatan Tuhan di dalam ibadah yang kita lakukan, yang akan memberi kekuatan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, itu menjadi kuncinya. Di dalam Mazmur 37 ayat 3 saya bacakan bagi kita. Percayalah di dalam Tuhan dan lakukanlah yang baik, tinggallah di negeri dan peliharalah kesetiaanmu. Amin. Percayalah di dalam Tuhan, itu yang pertama. Lakukan yang baik. Dalam situasi seperti ini, lakukan yang baik. Apa yang bisa kita lakukan? Hal-hal yang nyata untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Bukan dari kelebihan kita membantu, tetapi dari kekurangan kita, kita bisa menolong orang lain. Itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Ya, berlakulah yang baik, lakukanlah yang baik, tinggallah di negeri dan peliharalah kesetiaanmu. Setialah di dalam Tuhan. Setia di dalam Tuhan. Dalam Petrus juga mengingatkan supaya kita berjuang, ya, supaya tetap berjuang di dalam Tuhan. Entah itu saat ini bahaya pandemi, ya, kita bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saudaraku, sepanjang sejarah boleh kita melihat kekristenan itu selalu lebih unggul untuk melakukan hal-hal kasih kepada dunia.
Mungkin kita selama ini mencibir orang-orang yang ada di luar sana. Tetapi bisa saja ini menjadi satu introspeksi bagi kita, bahwa mungkin orang-orang yang di luar sana mungkin lebih getol lagi, lebih serius lagi, yang dinamakan bagaimana menggalang kasih kemanusiaan. Ya, justru saudaraku, di lain-lain pihak ataupun gereja banyak sering berdebat mana yang boleh atau tidak boleh. Ya, boleh ibadah atau tidak boleh ibadah, segala macam ini menjadi perdebatan. Sehingga kekristenan justru menjadi batu sandungan, dilihat oleh orang lain, ditertawakan oleh orang lain. Saya mau mengajak jemaat semua, ayo kita tidak melihat mana yang benar, siapa yang salah, tetapi apa yang kita imani di dalam Tuhan kita kerjakan itu. Sebab iman tanpa perbuatan itu tidak ada artinya. Iman tanpa perbuatan tidak ada artinya. Kita harus berbuat. Ya. Ada banyak contoh saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya sangat terharu dan saya juga awal-awal virus ini menerjang bumi ini di Wuhan waktu itu, saya sudah saksikan di dalam khotbah saya bagaimana saya memberikan aplaus ataupun memberikan ancungan jempol kepada orang-orang Kristen yang ada di Wuhan. Mereka keluar melakukan sesuatu, melakukan tindakan yang real, membagikan masker, membagikan segalanya kepada orang-orang penduduk di sekitar mereka. Dan di samping itu mereka meneriakan, menyanyikan pujian, pengagungan kepada Tuhan. Ya, mungkin sebentar lagi itu akan terjadi di Indonesia, atau mungkin hanya sekedar wacana. Ya, itu hal yang sama akan terjadi di Indonesia. Saudaraku, saya melihat juga bagaimana peran serta badan kerjasama antar gereja juga luar biasa di Batam, menggalang dana bagaimana supaya melakukan penyemprotan ke gereja-gereja dan pembagian hand sanitizer dan juga segala macamnya. Tetapi itu masih sekedar. Tapi kita mau lebih lagi saudaraku. Gereja-gereja harus bekerja saat ini. GGP Bukit Hermon harus melakukan sesuatu untuk ini. Kita tidak hanya berdiam diri di rumah dan melakukan aktivitas untuk diri kita sendiri. Saya menantang kita semuanya, ya. Saya mau mendengar ada telepon beberapa waktu ke depan di antara jemaat yang ingin berpartisipasi, menyumbangkan sesuatu atau memberikan dana kepada gereja untuk bisa disampaikan kepada badan yang saat ini menanggulangi COVID-19 ini. Sehingga saudaraku, kita memiliki dampak yang real. Kita tidak hanya menjadi orang yang ketakutan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebab ada banyak orang yang ketakutan akhir-akhir ini, sehingga imunitasnya di dalam kesehariannya menurun. Makanya dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jangan sampai kita malah terhimpit dengan persoalan yang ada saat ini. Jangan sampai saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan yang seharusnya menyatakan kasih kepada dunia luar justru malah sembunyi di balik persoalan ini. Ya, ayo kita lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Jangan lalai dengan hal-hal yang seperti ini. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menyatakan bahwa kita ini kuat di dalam Tuhan, dalam masa kesesakan kita kuat di dalam Tuhan, kita harus menyatakan Injil kepada orang lain,
membagikan pengharapan kepada orang-orang yang ada di luar sana, membagikan sukacita kepada orang-orang yang ada. Ceritakan bagaimana Tuhan menolong kehidupanmu. Ceritakan bagaimana Tuhan sampai saat ini memberi kesehatan kepadamu. Itulah yang Tuhan harapkan. Di dalam hal ini kita harus bijak menghadapi situasi ini. Dalam Amsal 27 ayat 12 dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ini adalah orang yang bijak, maka kita melakukan sesuatu. Apa yang bisa kita kerjakan? Dikatakan stay at home, ya stay at home. Tetapi dalam hal itu bukan kita berdiam diri, pikiran kita bekerja, dan bagaimana kita bertindak melakukan sesuatu untuk orang-orang yang kita kasihi, dan untuk saudara-saudara kita dan orang-orang yang ada di luar sana yang sudah terinfeksi oleh virus yang saat ini ada. Ya, jangan malah kita mengurungkan diri kita tidak melakukan sesuatu. Kalau Tuhan memanggil kita untuk berdoa untuk orang yang kena virus, ya, kalau Tuhan yang menyuruh, kenapa tidak? Kita lakukan. Tapi bukan berarti kita mau menguji, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita saat ini. Teruslah berjuang, berdoalah terus untuk orang-orang yang sakit, berjalanlah terus di dalam kuat kuasa Allah, andalkan Tuhan, bangun hubungan yang intim di dalam Tuhan, lakukan kebaikan kepada orang lain. Pakailah kesehatan yang kita miliki saat ini, bagaimana itu bisa pergunakan untuk mempermuliakan Tuhan dan juga untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan pernah takut saudaraku, sebab kalau engkau takut di dalam kesesakan, di dalam persoalan-persoalan yang berat ini, maka itu akan memperkecil kekuatanmu. Tetapi tetaplah semangat, sukacita, sebab Tuhan mengatakan tadi di dalam kitab Ulangan bahwa Dia sendiri yang akan berjalan bersama dengan engkau. Ya, Ulangan 31 ayat 8 ini menjadi satu kekuatan, inspirasi bagi kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetaplah bersemangat di dalam Tuhan, tetap penuh sukacita, bangun hubungan yang kuat bersama dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan bagi kita sebelum saya lupa nanti, hari Jumat tanggal 10 adalah hari di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus, atau yang kita sebut Jumat Agung. Kemudian hari Minggunya adalah hari Paskah. Maka dengan situasi yang masih seperti ini, kita akan tetap beribadah lewat online. Maka tetaplah persiapkan hati dan pikiranmu untuk tetap bersekutu memuliakan Tuhan lewat ibadah yang kita kerjakan. Ibadahnya untuk hari Jumat tetap dilakukan jam 8, dan hari Minggu juga jam 8. Kita online dari gereja kepada rumah-rumah jemaat yang ada di setiap tempat di mana engkau berdomisili. Tetaplah ikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita tundukkan hati, kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau telah mengajar kepada kami lewat firman-Mu
di mana supaya kami tidak khawatir, kami tidak takut. Bagi orang yang takut dan khawatir, itu akan melemahkan kekuatan mereka. Kami mau kuat, kami mau tetap bersemangat. Karena itu Tuhan yang akan membangkitkan imunitas kami, imunitas kerohanian kami, yaitu lewat firman-Mu yang akan menguatkan, meneguhkan kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biarlah lewat kesempatan yang ada ini, kami akan pergunakan sebaik mungkin untuk kami membangun hubungan yang semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Kami akan melihat, Engkau akan melihat ke depan, setiap rumah-rumah jemaat-Mu dipenuhi dengan pujian, penyembahan, pengagungan bagi nama-Mu ya Bapa, lewat mesbah doa keluarga yang akan kami lakukan. Kuat dan teguhkan kami, Roh Kudus bekerja untuk senantiasa memberikan semangat bagi setiap kami, terlebih khusus kepala-kepala keluarga gereja-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hati kepada mereka, supaya mereka Tuhan membangun persekutuan di rumah mereka masing-masing, mengajak anak istrinya untuk lebih intim dengan Engkau, menikmati kuasa dan hadirat-Mu ya Bapa. Dengan demikian Tuhan, kami boleh melihat ada banyak Tuhan korban syukur yang dinaikkan di hadapan-Mu, dan itulah persembahan yang sesungguhnya yang Kau harapkan dari setiap kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, syukur bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami terima firman-Mu, itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Luar biasa firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Buat semua jemaat Tuhan, tetap berserah di hadapan Tuhan. Jangan pernah takut, sebab Tuhan tetap berjalan di depanmu. Dia akan menyertai engkau, Dia akan senantiasa mengurapi engkau, tidak akan pernah membiarkan engkau sendiri, dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kami tetap mengarahkan jemaat Tuhan, kita tetap mengumpulkan persembahan kita yang akan dikumpulkan kepada bendahara gereja untuk menopang pelayanan di tempatnya. Sebelumnya mari kita angkat lagu pujian kita mengatakan sebab Kau besar. Dan hormat
naikkan di hadapan-Mu. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang setia. Tiada Allah seperti Engkau yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Engkau telah meneguhkan setiap kehidupan kami, bahwa setiap kami anak-anak Tuhan ada dalam perlindungan kasih karunia-Mu. Membuat kami tidak perlu takut, membuat kami tidak perlu khawatir akan apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami hanya tahu bahwa kami punya Allah yang besar, yang sanggup melakukan perkara yang dahsyat ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk segala yang baik yang Kau nyatakan bagi setiap anak-anak. Saat ini kami bersyukur Tuhan di dalam penghujung ibadah kami. Kami boleh menikmati kuasa lawatan-Mu. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan dimanapun kami berada. Walaupun Tuhan jemaat-Mu saat ini yang ada di rumah mereka masing-masing beribadah, kami percaya Tuhan mereka juga mengalami kuasa hadirat Tuhan, menikmati lawatan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau melihat setiap kerinduan hati kami. Saat ini kami bergumul di hadapan Tuhan, di mana Tuhan biarlah Engkau melalukan virus yang ada di mewabah saat ini dari muka bumi ini. Angkat semua ya Bapa, supaya kami semua anak-anak-Mu kembali seperti sedia kala bisa memuliakan Engkau, bersekutu meninggikan nama-Mu di rumah-rumah-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan Engkau bekerja luar biasa, menyatakan kasih karunia-Mu bagi setiap umat. Ampuni kami Tuhan ketika Engkau melihat apa yang terjadi saat ini untuk mengarahkan kami untuk datang kepada-Mu. Kalau kami belum peka akan hal itu, ampuni kami. Biarlah saat ini waktunya Tuhan menggerakkan kami Tuhan, supaya kami mempersiapkan setiap hidup kami, supaya kami Tuhan mempersiapkan tubuh roh jiwa kami untuk mempersiapkan kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, Engkaulah Allah kami, penolong setiap kehidupan kami. Tuhan, menyertai setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Kami boleh berkata di hadapan Tuhan dengan iman bahwa hidup kami terpelihara di dalam kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Lindungi setiap jemaat-Mu ya Bapa, dimanapun mereka berada di dalam aktivitas keseharian mereka.
saat ini bergumul untuk kehidupan sehari-hari. Engkau Allah kami. Engkau tidak akan membiarkan kami Tuhan mati kelaparan berkekurangan. Tetapi oleh hikmat yang daripada-Mu Tuhan yang akan memperlengkapi kami sehingga tercukupkan segala yang dibutuhkan di dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Bukakan hati pikiran kami supaya di dalam kesempatan ini kami mengambil satu langkah yang tepat untuk kami bisa bergerak menyatakan kasih karunia Tuhan yang besar itu kepada dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tolonglah setiap kami jemaat supaya oleh kegerakan kuasa Roh Kudus-Mu itu Tuhan memampukan kami untuk kami sadar bagaimana kami bisa berbagi dengan orang-orang yang berkekurangan yang ada di sekitar kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini biarlah setiap jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini kami boleh semakin kuat di membangun hubungan dengan Tuhan supaya sistem imunitas kami semakin kuat di dalam Engkau ya Bapa. Kami boleh terpelihara di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang saat ini yang sudah terinfeksi virus corona, yang ada di instalasi gawat darurat ataupun yang ada di dalam isolasi untuk proses penyembuhan pemulihan yang dirawat oleh para dokter yang menangani mereka saat ini. Tuhan yang akan memberi kekuatan bagi mereka, Tuhan yang memberikan semangat yang baru bagi mereka. Biarlah mereka Tuhan boleh menyandarkan hidup kepada Tuhan, supaya dengan kekuatan bersandar kepada Tuhan mereka dibangkitkan, imunitas mereka bangkit dan mereka bisa melawan setiap sakit yang ada dan mereka boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bagi dokter, para medis yang menangani, kami berdoa biarlah kasih karunia Tuhan yang Kau nyatakan, biarlah kepandaian yang mereka miliki, hikmat yang mereka miliki dipimpin oleh kuasa Allah supaya mereka melakukan segala tugas mereka bukan mengandalkan kekuatan mereka tetapi mengandalkan kuat kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan mereka, sehingga lewat tangan mereka Tuhan mereka bisa menyembuhkan setiap pasien yang sedang ditangani saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pemerintahan daerah, setiap gugus tugas yang dibentuk untuk penanggulangan virus ini. Tuhan bekerja melalui setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya lewat apa yang mereka lakukan Tuhan menyadarkan kepada masyarakat supaya masyarakat Tuhan bisa mengerti bagaimana untuk menjaga diri dan juga berperan di dalam penanggulangan wabah penyakit yang sedang merebak saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada saat ini hamba berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan, orang tua dari anak-anak-Mu, gereja-Mu tempat ini ya Bapa, dimanapun berada Tuhan yang melindungi menyertai kehidupan mereka, mereka yang ada di kampung halaman Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memberikan imunitas yang kuat bagi mereka supaya mereka kuat Tuhan ketika virus ini merebak ke daerah di mana kampung halaman setiap jemaat-Mu, tetapi mereka kuat ya Tuhan, mereka tidak terinfeksi oleh sakit ini ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, biarlah kuat kuasa-Mu juga yang menyembuhkan, memulihkan setiap orang tua yang sakit, Tuhan yang menjamah mereka, memberikan pemulihan dalam sakit yang mereka alami. Biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, senantiasa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sebab Engkaulah sumber kesehatan, sebab Engkaulah sumber kekuatan penyembuhan, pemulihan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, kami telah membawa korban syukur kami, persembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami telah mengumpulkannya di hadapan kami saat ini. Tuhan Yesus yang memberkati setiap
persembahan yang sudah kami kumpulkan saat ini. Biarlah setiap persembahan ini kami bisa pergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu lewat gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau menambah-nambahkan setiap berkat bagi setiap jemaat, berkat jasmani, berkat rohani akan senantiasa menyertai setiap jemaat-Mu, apalagi setiap mereka yang setia berpengharap di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih, segala pujian hormat syukur bagi-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami berdoa dan mengucap syukur di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Bukalah kedua tanganmu, pulang dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih di dalam Kristus Yesus, persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus, itulah yang akan memimpin engkau hidup berkemenangan di dalam Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selesai. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkatimu.